Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Davarpedia. Pada video kali ini kami akan membagikan tutorial cara memotret Milky Way. Nah, untuk alat-alat yang diperlukan, yang pertama yaitu kamera yang dilengkapi dengan mode manual, yang memungkinkan kita untuk mengatur settingan aperture, shutter speed, dan ISO. Kemudian tripod. Nah, untuk center, headlamp, lampu flash, dan remote shutter sifatnya opsional ya, jadi boleh ada boleh tidak. Nah, untuk center, headlamp, dan lampu flash ini gunanya sama ya, yaitu untuk menerangi foreground. Lalu untuk remote shutter fungsinya untuk menekan tombol shutter tanpa menyentuh tombol shutter pada kamera secara langsung. Untuk dapat memotret Milky Way, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, berikut adalah 9 tips dalam memotret Milky Way. Tips yang pertama yaitu menentukan waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk memotret Milky Way adalah antara bulan Maret hingga bulan Oktober, di mana pusat Milky Way masih dapat terlihat di malam hari. Selain periode tersebut, sebenarnya Milky Way tetap ada, tetapi bagian inti Milky Way yang paling sering diburu sebagai objek foto, kemunculannya terjadi pada siang hari, sehingga tidak terlihat. Sedangkan yang tampak di malam hari adalah bagian Milky Way yang lain. Nah, pada bulan Maret sampai dengan bulan April, Milky Way dapat diamati setelah tengah malam hingga sebelum matahari terbit. Lalu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli, ini merupakan saat yang tepat untuk berburu Milky Way, karena kita bisa melihat Milky Way sepanjang malam, mulai dari setelah matahari terbenam hingga menjelang matahari terbit. Kemudian pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, kita bisa mengamati Milky Way setelah matahari terbenam hingga tengah malam. Tips yang kedua adalah pastikan cuaca cerah dan langit tidak tertutup awan. Kemudian untuk tips yang ketiga, kita perlu memperhatikan fase bulan. Pastikan cahaya bulan tidak terlalu terang, hindari memotret saat bulan purnama, karena cahayanya terlalu terang. Disarankan untuk memotret saat bulan mati, agar Milky Way dapat terlihat dengan jelas. Namun jika ingin menghasilkan foto dengan objek foreground yang diterangi oleh cahaya bulan, teman-teman bisa memotret Milky Way saat bulan awal atau akhir, di mana cahaya bulan tidak terlalu terang ya. Nah, kalian bisa tunggu cahaya bulan menerangi objek foreground yang mau difoto dari arah berlawanan. Untuk mengetahui fase bulan, teman-teman bisa melihat kalender fase bulan pada aplikasi Photopills. Moon fase kalender atau aplikasi yang lain. Tips yang keempat adalah pemilihan lokasi. Untuk memotret Milky Way, pilih tempat yang gelap dan minim polusi cahaya, dan hindari daerah dengan banyak lampu, seperti perkotaan, jalan raya, dan gedung-gedung yang dapat mempengaruhi polusi udara dan cahaya. Untuk dapat melihat langit dengan jelas yang dipenuhi bintang-bintang, disarankan untuk mencari tempat yang jauh dari polusi cahaya, seperti pegunungan, pedesaan, atau tepi pantai. Untuk mengetahui tingkat polusi cahaya di suatu lokasi, kita bisa menggunakan aplikasi Light Pollution Map. Nah, cara menggunakannya sangat mudah ya. Pada aplikasi ini, polusi cahaya di suatu lokasi ditandai dengan indikator warna. Nah, untuk indikator warna merah dan oranye ini, berarti tingkat polusi cahayanya sangat tinggi ya. Jadi cukup sulit untuk memfoto Milky Way. Kemudian yang berwarna kuning ini, tingkat polusi cahayanya lumayan tinggi, tapi masih bisa lah untuk foto Milky Way. Nah, kemudian yang berwarna hijau ini, berarti tingkat polusi cahayanya rendah, jadi cocok untuk berburu Milky Way. Nah, kemudian yang warna biru, seperti di laut dan gunung ya, ini berarti tingkat polusi cahayanya sangat rendah, jadi sangat cocok untuk berburu Milky Way. Nah, di lokasi tempat tinggal saya, warnanya kuning ya, jadi masih bisa untuk berburu Milky Way. Tips yang kelima yaitu wajib menggunakan tripod.
Karena dalam memotret Milky Way kita menggunakan long exposure dengan shutter speed lambat, tentunya sangat sulit ya jika semisal kita pegang pakai tangan. Karena bila kita bergerak sedikit saja, hasil foto akan ngeblur. Jadi sangat penting untuk menggunakan tripod agar hasil foto tidak ngeblur akibat gerakan tangan dan hasil foto bisa maksimal. Untuk tips yang keenam adalah menggunakan lensa wide angle. Pada pemotretan Milky Way, disarankan untuk menggunakan lensa wide angle supaya gambar yang ditangkap lebih luas ya. Nah, kelebihannya jika kita memakai lensa wide angle, kita bisa mendapatkan bentangan Milky Way yang lebih lebar. Selain itu, kita bisa memasukkan objek foreground dan Milky Way dalam satu frame. Kemudian tips yang ketujuh yaitu melakukan survei lokasi pada waktu siang hari. Usahakan kalian tiba di lokasi sebelum malam tiba, terutama jika kalian belum pernah ke tempat tersebut sebelumnya. Tujuannya supaya kita bisa mencari dan menentukan lokasi terbaik untuk meletakkan tripod dan kamera. Dalam kondisi terang, kita juga bisa menentukan objek menarik yang nantinya akan menjadi foreground dalam foto kita. Tips yang kedelapan yaitu membawa baterai cadangan. Dan untuk tips yang kesembilan adalah membawa peralatan untuk mencegah dan membersihkan lensa yang berembun. Jika kita memotret di lingkungan dengan kondisi yang dingin dan lembab, hal ini beresiko pada bagian depan lensa menjadi berembun, sehingga hasil foto tidak dapat kita pakai. Nah, disarankan untuk membawa peralatan seperti lens hood, silika gel, kipas angin kecil, heater, kain pembersih lensa, cleaning kit, dan sebagainya untuk mencegah dan membersihkan lensa kamera yang berembun. Berikutnya langkah-langkah untuk memotret Milky Way. Pertama, di sini kita akan melakukan setting pada kamera. Di sini saya menggunakan lensa kitnya Canon dengan focal length 15-45 mm. Di sini saya gunakan focal length terkecil yaitu di 15 mm supaya gambar yang ditangkap lebih luas ya. Nah, di sini kita ubah ke mode manual. Nah, di sini kita sudah berada di mode manual. Kemudian untuk aperture atau bukaannya, kita gunakan bukaan terbesar atau angka f terkecil pada lensa. Nah, pada lensa kitnya Canon, aperture terbesarnya f3,5 ya di focal length 15 mm. Nah, keuntungan jika kita menggunakan bukaan besar atau angka f kecil, cahaya yang masuk ke sensor kamera lebih banyak ya, sehingga kita bisa menurunkan ISO untuk mengurangi noise. Selain itu, kita juga bisa menggunakan shutter speed yang lebih pendek untuk meminimalisir terjadinya pergerakan cahaya bintang atau star trail. Lalu untuk ISO kalian bisa atur antara 1600 sampai 3200. Kalian bisa coba-coba saja. Apabila nanti hasilnya masih terlalu gelap, kalian bisa tambahkan ISO-nya. Namun jika terlalu terang, kalian bisa kurangi ISO-nya. Misal untuk ISO-nya saya atur di 3200. Kemudian untuk shutter speed yang digunakan, kita perlu memperhatikan focal length dari lensa yang kita gunakan ya. Karena jika kita menggunakan shutter speed yang terlalu lambat, akan mengakibatkan bintang terlihat bergerak atau trailing. Nah, hal ini dipengaruhi oleh rotasi bumi. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat sekilas, foto ini tampak bagus. Tapi jika kita lihat secara detail, bintang-bintang pada foto ini terlihat trailing atau bergerak ya. Nah, di sini seharusnya berbentuk titik, tapi malah tampak seperti garis memanjang. Nah, hal ini disebabkan oleh penggunaan shutter speed yang terlalu lama. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang rule of 500 atau aturan 500. Aturan ini digunakan untuk membantu kita dalam menentukan batas maksimal shutter speed yang digunakan agar bintang tidak mengalami trailing. Rumusnya yaitu 500 dibagi dengan focal length jika kita menggunakan kamera dengan sensor full frame. Namun untuk kamera dengan sensor APS-C
rumusnya berbeda. Rumusnya yaitu 500 dibagi dengan hasil kali antara focal length dengan crop factor. Pada kamera APS-C-nya Canon memiliki crop factor 1,6. Sedangkan di kamera APS-C-nya Nikon, Sony, dan Fuji, crop factornya adalah 1,5. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan lensa dengan focal length 15 mm pada kamera APS-C-nya Canon, yang mana terdapat crop factor 1,6, sehingga rumusnya menjadi 500 dibagi dengan 15 kali 1,6. Nah, hasil perhitungan tersebut adalah 20,8. Ini berarti shutter speed maksimal yang direkomendasikan adalah 20 detik. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan Milky Way Exposure Calculator untuk mengetahui settingan yang pas untuk foto Milky Way supaya bintangnya tidak trailing. Nah, kalian bisa kunjungi situs ini www.lonelyspec.com/milky-way-exposure-calculator. Nah, untuk linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi video. Nah, untuk menggunakannya sendiri sangat mudah ya. Nah, di sini kita bisa pilih ukuran sensor kamera yang digunakan. Di sini ada beberapa pilihan ya, seperti APS-C, full frame, medium format, 4/3, dan 1 inci. Misal di sini saya pilih APS-C. Kemudian di sini kita bisa isikan ISO tertinggi pada kamera. Nah, di sini saya isikan 12800. Lalu di sini kita isikan focal length dari lensa yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan focal length 15 mm ya. Nah, kemudian di sini kita isikan angka f terkecil dari lensa yang kita gunakan. Nah, di sini saya isikan 3,5. Nah, setelah sudah diisikan semuanya, di bagian bawahnya maka akan ditampilkan settingan exposure yang direkomendasikan, diantaranya seperti shutter speed, f-number, dan ISO. Nah, dari yang sudah saya isikan sebelumnya, hasilnya yaitu shutter speed 22 detik, aperture f3,5, dan ISO-nya di 3200. Untuk shutter speed-nya, supaya lebih aman, di sini saya atur di 15 detik saja. Selanjutnya, di sini kita gunakan format RAW untuk memudahkan post processing atau pengeditan. Nah, di sini saya menggunakan format RAW dan JPEG sekaligus. Nah, apabila teman-teman punya remote shutter, kalian bisa gunakan ya. Tapi jika tidak punya, tidak masalah. Kita bisa menggunakan self timer pada kamera. Kalian bisa atur di 2 detik atau berapa terserah, menyesuaikan kebutuhan. Misal di sini saya atur di 2 detik saja. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari kamera goyang ya saat kita menekan tombol shutter yang dapat menyebabkan hasil foto tampak sedikit ngeblur. Kemudian kita ubah ke MF atau manual focus. Nah, di sini saya sudah berada di lokasi untuk foto Milky Way ya, yaitu di depan rumah. Dan di sini kameranya sudah saya pasangkan ke tripod. Langkah selanjutnya adalah mencari posisi Milky Way. Sebenarnya jika langit cerah serta tidak tertutup awan dan di lokasi tersebut minim polusi cahaya, Milky Way dapat dilihat langsung secara kasat mata. Bentuknya mirip seperti kabut tipis yang membentang di langit. Nah, ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu melacak posisi dan waktu munculnya Milky Way. Salah satu aplikasi yang dapat kita pakai yaitu Starwalk 2. Aplikasinya ini gratis ya. Nah, cara menggunakannya sendiri sangat mudah. Di sini kita tinggal arahkan saja HP ke langit dan kita gerak-gerakkan HP-nya sampai menemukan Milky Way yang mau difoto. Nah, di sini saya mau memotret Milky Way yang di bagian pusat galaksinya ini ya, yang paling terang. Nah, dengan aplikasi ini kita juga bisa menggeser waktunya ya. Hal ini berguna untuk mengetahui jam berapa posisi Milky Way yang ingin difoto akan muncul.
Caranya kalian bisa geser layar di bagian mana saja. Nah, maka di bagian pojok kanan atas layar akan muncul ikon jam. Nah, di sini kita klik. Lalu kita bisa pilih waktu yang digeser mau apa? Menitnya, jamnya, tanggalnya, bulannya, atau tahunnya. Misal di sini saya mau menggeser jamnya. Kemudian kalian bisa geser slider di sebelah kanan layar untuk menggeser waktunya. Sedangkan untuk mengembalikannya ke semula, di sini kita bisa klik ikon kompas di bagian pojok kiri atas layar. Bila sudah ketemu, di sini kita arahkan kamera ke arah Milky Way yang mau difoto. Nah, di sini kameranya sudah menghadap ke arah Milky Way. Nah, untuk mencari fokus di kondisi gelap, di sini kita bisa cari titik cahaya terjauh dan paling terang. Contohnya saja bintang. Di sini kita bisa zoom in. Lalu di sini kita putar ring fokus pada bagian depan lensa untuk mengatur fokus. Nah, untuk mengetahui apakah sudah fokus atau belum, bentuk cahayanya nanti hanya berupa titik kecil ya. Tapi jika titik cahayanya melebar, berarti belum fokus. Cara lainnya kalian bisa putar ring fokus, lalu jepret, dan periksa hasilnya. Kemudian kalian bisa ulangi sampai mendapatkan hasil foto yang paling tajam. Untuk cara lainnya, kita bisa gunakan autofocus. Kemudian apabila sudah fokus, kita bisa ubah ke manual fokus lagi. Atau bisa juga, apabila kamera kalian memiliki opsi infinity focus, kalian bisa atur fokusnya ke infinity. Apabila sudah fokus, setelah itu kita tekan tombol shutter. Lalu kita tunggu sampai proses pengambilan foto Milky Way ini selesai. Nah, di sini pengambilan foto Milky Way sudah selesai ya. Ini adalah hasil fotonya. Kemudian ini adalah hasil foto Milky Way yang telah diedit menggunakan Lightroom. Oke, seperti itu ya cara memotret Milky Way. Nah, teman-teman bisa terus berlatih dan eksplorasi sendiri untuk mendapatkan hasil foto Milky Way yang lebih baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Sekian video tutorial kali ini dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini.